Halo, selamat pagi anak-anak kelas 8. Bertemu kembali dengan saya Pak Aris di gerak bagian 5. Ini kompetensi dasar kita hari ini. Ini indikator kompetensi kita hari ini. Sebelum memulai pelajaran, kita akan mengingat kembali. Terakhir, kita mengadakan kuis dengan soal sebagai berikut. Maka hari ini Pak Aris bahas terlebih dahulu kuisnya. Ada sebuah mobil semula diam. Tentukan kecepatannya 3 second setelah mendapat percepatan sekian. Karena mobil semula diam, maka kecepatan awalnya sekian. 3 didapat dari sini. A didapat dari sini. Lalu yang ditanya V-nya berapa? Kita masukkan persamaan percepatan. Kita isikan dengan masing-masing nilai yang sudah kita ketahui. Lalu 2 dan 3 Pak Aris kali silang, sehingga hasilnya adalah 6 meter per second. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya, sepeda semula kecepatannya sekian, diberi perlambatan sekian hingga berhenti. Kapan dia akan berhenti? 10 meter per second didapat dari sini. Perlambatan, karena ini perlambatan maka nilai A-nya adalah negatif. V0 dapat dari mana? Berhenti. Ini seharusnya meter per second. T yang ditanyakan, kita masukkan kembali ke rumusan percepatan. Kita masukkan angkanya yang sudah diketahui. Hati-hati jangan sampai terbalik antara V dan V0. Kita tukar tempat antara min 2 dan T, sehingga T-nya didapatkan 5 second. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya, pelari memiliki kecepatan tetap sekian, mencapai jarak sekian. Tentukan waktu yang diperlukan. 16 dapat dari sini, 8 dapat dari sini. Kita masukkan ke rumusan V sama dengan S per T. Kita masukkan angka yang sudah kita ketahui. Lalu 16 dan T saya tukar tempat, sehingga hasil akhirnya adalah 0,5 second. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya, 2 mobil A dan B saling berhadapan, terpisah 300. Kecepatannya A sekian, B sekian. Kapan mereka bertemu? Rumusan seperti ini. Mohon melihat kembali video gerak bagian 3. Kita masukkan seperti ini, karena S sama dengan V kali T. T-nya sama, maka saya tidak TA atau TB. Kita masukkan angkanya, sehingga T adalah 300 dibagi 100 atau 3 second. Semoga bisa dimengerti. Mari kita mulai pembelajaran. Kali ini kita akan membahas jarak dalam GLBB. Kita tahu persamaan percepatan seperti ini. Jika T saya kali silang, bentuknya menjadi seperti ini. Jika V0, min V0 saya pindah sebelah kiri menjadi V0 positif ya. Berarti V sama dengan V0 plus AT. Misal Pak Aris ingin merata-rata. Rata-rata kecepatan kan berarti kecepatan awal sama akhir saya bagi 2. Kita tahu bahwa V itu S per T. Dan kita tahu V bisa digantikan V0 plus AT. Maka V di sini saya gantikan V0 plus AT. V0 ditambah V0 menjadi 2V0. T saya kalikan sebelah sana. Lalu saya distribusi ke masing-masing. T dikali 2V0 menjadi ini. T dikali AT menjadi ATT. Bentuk T dan T ini bisa saya ganti menjadi T kuadrat. Kalau saya distribusi duanya menjadi seperti ini, di mana 2 dan 2 ini bisa berubah hilang,
sedangkan 1/2 ini bisa saya ubah menjadi setengah. Ini adalah persamaan jarak dalam GLBB, di mana S jarak meter, P0 kecepatan awal meter per second, A percepatan meter per second kuadrat, T waktu second. Mari kita coba dalam beberapa latihan soal. Ada sebuah mobil semula diam diberi percepatan sekian selama 4 second. Tentukan jarak yang ditempuh mobil. Kita masukkan, karena ini semula diam, A didapat dari sini, T didapat dari sini. Langsung kita masukkan ke rumusannya, kita masukkan angkanya. Jangan lupa T-nya dikuadratkan. 0 kali 4 kan 0. Setengah sama 2 saling coret, 4 kuadrat 16 meter. Semoga bisa dimengerti. Mobil semula kecepatan sekian diberi rem selama 2 second hingga berhenti. Tentukan jarak yang ditempuh dari mengerem hingga berhenti. P0-nya sekian dapat dari sini. 0 karena hingga berhenti berarti kecepatan akhirnya 0. T-nya 2 dapat dari sini. S-nya berapa? Awalnya kita masukkan dulu ke rumusan percepatan, kita masukkan angka yang sudah kita dapatkan, sehingga kita dapatkan perlambatannya min 2 meter per second kuadrat. Kenapa negatif? Karena kan perlambatan. Kita masukkan ke rumusan percepatan, angka masing-masing. Ini T2 ini setengah, A-nya dapat dari sini. Ini maksudnya 2 kuadrat. 2 kuadrat menjadi 4. Setengah dan 2 kita coret sehingga 8 kurangi 4 dan hasil akhirnya adalah 4 meter. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya tentang skalar dan vektor. Dalam fisika terdapat besaran skalar dan vektor. Skalar artinya tidak memperhitungkan arah, vektor memperhitungkan arah. Pada gerak, contoh besaran skalar adalah jarak dan kelajuan, sedangkan vektor adalah perpindahan dan kecepatan. Kita perlu memahami perbedaannya, mari kita coba dalam sebuah contoh soal. Seorang berjalan ke kanan 4 meter, ke kiri 2 meter. Semuanya dilakukan dalam 2 second. Tentukan jarak, perpindahan, kelajuan. Jarak termasuk skalar sehingga arah tidak diperhitungkan. Kan ini ke kanan, ke kiri. Jadi nggak memperhitungkan ke kanan. Langsung semuanya ditambah saja menjadi 4 tambah 2 hasilnya 6. Perpindahan sebaliknya termasuk vektor sehingga arah diperhitungkan. Sehingga 4 dikurangi 2. Kenapa kok dikurangi? Kan ke kanan 4 tapi berbalik arah ke kiri. Kalau berbalik arah itu berarti harus dikurangi. Sehingga hasilnya 2 meter. Kelajuan termasuk skalar sehingga menggunakan jarak. Jadi hasilnya jarak dipakai di kelajuan. Pakai rumus P sama dengan S per T. Sama. 6-nya dapat dari ini. 6 dibagi 2 hasilnya 3 meter per second. Sebaliknya kecepatan termasuk vektor sehingga menggunakan perpindahan. Kita masukkan. S-nya 2 dapat dari sini sehingga V-nya sekian. Semoga bisa dimengerti. Berikut, kerjakan kuis berikut. Terima kasih sudah menyaksikan video Pak Aris. Jika ada pertanyaan bisa DM ke sini. Jangan lupa subscribe, notif, like, dan komen. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.